untuk bisa bertemu kembali dalam acara Korma, kelas online Ramadan pada sore hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya untuk menimba ilmu bersama kami di bulan yang penuh kemuliaan ini. Perkenankanlah saya Prasetya Ninjati selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Nah, sebelum memulai acara pada sore hari ini, marilah kita buka dulu dengan doa sebelum belajar. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu sebelum memulai acara ya kakak-kakak dan teman-teman. Pertama, peserta menggunakan nama di Zoom yang sama dengan nama yang didaftarkan. Kedua, peserta dapat bergabung dan masuk ke dalam ruang pertemuan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ketiga, peserta wajib menonaktifkan suara atau dengan mode mute saat bergabung dalam ruangan Zoom. Keempat, e-sertifikat akan diberikan pada peserta yang mengikuti minimum 4 kali dari total 6 kelas yang diadakan. Kelima, host akan membagikan tautan presensi di akhir sesi yang wajib diisi untuk validasi sertifikat. Dan yang terakhir, Korma ini diharapkan bisa berlangsung dengan serius dan interaktif sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik dan peserta tetap fokus dengan materinya. Korma pada sore hari ini akan membahas tentang prinsip-prinsip praktik bisnis dalam Islam. Untuk pertanyaan yang akan diajukan, nanti akan ada sesi tanya jawab sehingga peserta diharapkan aktif untuk bertanya dan pertanyaannya bisa langsung disampaikan dengan mengaktifkan mikrofon. Langsung saja kita panggil pemateri pada hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kami, Kak Hafifuddin. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, karena Kak Hafifuddin sudah hadir bersama kami, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang insyaallah dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara Korma ya, kelas online Ramadan begitu. Dan Korma pada hari ini nampaknya lebih dalam lagi ya, soalnya ini udah masuk Ramadan ya. Kalau kemarin kita belum masuk Ramadan, kormanya masih ya nggak terlalu gimana gitu ya. Sekarang kormanya bener-bener korma nih ya, karena di rumah nanti mungkin udah ada yang siapin korma juga. Nah sekarang kita korma virtual, nanti kormanya bukan virtual, beneran korma nanti pas buka puasa gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan di materi yang kedua ini. Di materi sebelumnya gitu ya, kita sudah membahas tentang, masih ada yang ingat Bu Zidan? Mungkin di hari Senin kemarin kita bahas apa poin-poinnya yang masih diingat kira-kira apa ya, mudah-mudahan bukan bakwan goreng nih atau lontong ya. Ya, kemarin kita bahas tentang konsep bisnis dalam Islam ya, bahwa bisnis itu pertama dia adalah sarana untuk bekerja ya. Yang kedua, bisnis adalah sarana untuk bersyukur. Yang ketiga, bisnis adalah sarana untuk mencari keberkahan. Yang keempat, bisnis sebagai sarana untuk memberikan manfaat. Dan yang kelima, memberi maslahat. Jadi itu ya, ketika kita mau bisnis, atau mungkin sekarang kita udah menjalankan bisnis, maka niatnya itu adalah kelima hal tersebut. Mudah-mudahan itu lebih dari sekedar laba. Kalau laba kan orientasinya materi. Kalau yang tadi 5 itu, insya Allah itu nanti orientasinya ke akhirat juga. Lalu kemudian yang kedua kita bahas juga kemarin tentang orientasi ya, orientasi bisnis yang mungkin selama ini kita lebih banyak tentang bagaimana cara mencari laba yang paling banyak, yang paling besar dan bisa eksis perusahaan kita atau bisnis kita. Gitu ya. Kalau jualan lontong sayur kayak ibu saya almarhum,
itu 20 tahun jualan lontong sayur, jualan gorengan, jualan donat, semuanya dijual oleh beliau sampai menjelang akhir hayatnya. Itu dia konsisten tuh, ya. Bahkan kalau sekarang mungkin dia masih hidup, mungkin masih jualan tuh ya, masih eksis dan masih laku gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus tahu orientasi bisnis. Yang pertama itu adalah kita mengelola akhlak kita dalam bisnis, itu orientasi kita. Bagaimana melayani konsumen, melayani customer, sehingga customer tuh terpuaskan dengan pelayanan bisnis kita. Lalu kemudian orientasi materi, kita bisa, nggak apa-apa, dapat laba begitu yang besar, is okay, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, orientasinya adalah kita bisnis itu berkembang, ada peningkatan. Kalau bisnis nggak berkembang, maka dia pasti ada sesuatu, ada something wrong di sana. Maka kita juga concern di situ bahwa bisnis ini harus berkembang, harus meningkat. Kemudian yang keempat, bisnis itu eksis, ya. Eksis berarti dia sustain, tetap jalan, apapun kondisinya tetap jalan. Wabah ada atau nggak ada wabah tetap jalan, ya. Nah, itu bisnis yang bagus seperti itu. Jadi nggak terpengaruh oleh faktor internal dan faktor eksternal, dia tetap jalan. Berarti dia punya fondasi yang kuat. Kemudian yang terakhir, orientasi bisnis itu adalah kita mencari keberkahan. Mencari keberkahan berarti konteks realnya adalah kita tuh pikiran tenang begitu ya, nggak banyak pikiran, bisnis banyak, tapi kita masih enak tidur, kita masih enak makan dan makan enak, ya. Enak makan enak tuh udah komplit banget ya, udah enak makan, nafsunya makan itu besar, lalu kemudian makanannya juga enak, nah, itu udah komplit banget. Minimum itu adalah enak makan, meskipun ya mungkin cuma pakai fried chicken atau pizza, ya kita syukuri aja gitu ya. Pizza lumayan harganya ya. Baik, atau yang sederhana kita masih tetap menikmati, itu ciri keberkahan di seperti itu ya. Salah satu contoh yang paling sederhana. Nah, lalu kemudian kita sudah tahu bisnis itu adalah tadi itu ya, konsep bisnis seperti apa, lalu kemudian orientasi itu kita tahu, maka selanjutnya adalah kita harus tahu nih, bagaimana sih untuk mendapatkan itu semua gitu. Bagaimana untuk mendapatkan itu semua. Nah, hari ini kita akan belajar poin-poin, prinsip-prinsip tentang bagaimana praktek bisnis, di mana nanti kita insya Allah akan mendapatkan yang tadi kita harapkan tersebut ya. Baik. Saya akan share materi saya. Sebentar. Ini agak lompat sebentar. Ya, prinsip-prinsip praktek bisnis dalam Islam. Jadi apa aja sih yang akan harus kita ketahui prinsip-prinsip praktek bisnis dalam Islam ini ya. Kita tahu bahwa Islam itu kan terdiri dari seperti bangunan, nanti kita akan bahas. Nah, agenda yang akan kita bahas adalah pertama prinsip dasar ajaran Islam sebagai fondasi kita, lalu kemudian rujukan bisnis Islam seperti apa, lalu kemudian apa saja sih prinsip dasar ajaran Islam dalam praktek bisnis. Nah, ini lebih dalam lagi nih yang ketiga ya, seperti itu. Kita akan mulai dari yang pertama. Nah, kita tahu bahwa kita ini semua Islam ya, yang ikut sini insya Allah semua beragama Islam. Ada yang dari kecil, insya Allah alhamdulillah udah jadi orang yang beragama Islam. Saya juga termasuk yang alhamdulillah dikaruniai Allah SWT menjadi Muslim. Ada Muslim, ada Muslimah. Nah, lalu ternyata Islam itu kalau kita pelajari ya secara lebih dalam lagi, mungkin ada yang belum tahu bahwa Islam itu seperti bangunan. Kalau kita bicara tentang bangunan, maka babnya adalah kita bicara tentang 3 komponen besar dalam bangunan. Yang pertama itu adalah fondasi. Yang kedua itu adalah tiangnya ya atau dinding. Yang ketiga itu adalah atapnya. Jadi Islam ini terbentuk dari 3 hal ini, 3 komponen ini. Maka seorang yang beragama Muslim, beragama Islam, maka dia setiap harinya itu dia harusnya tidak keluar dari 3 bangunan ini. Yang pertama itu adalah
tauhid atau akidah. Ya, akidah ini adalah sebagai fondasi. Ya, akidah, ibadah, dan akhlak ini lebih rincinya ya. Kalau ini ada tauhid, syariat, dan akhlak, itu sama saja. Nah, Islam adalah agama fitrah yang diturunkan Allah sebagai agama petunjuk dan pengarah bagi manusia untuk menjalankan agama yang benar. Jadi kalau dalam surat Al-Baqarah itu ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu yang menjadi poin penting bahwa agama ini kita anut adalah supaya kita tuh selalu mendapat petunjuk dalam hal apapun, petunjuk dalam menghadapi masalah, petunjuk dalam menghadapi aktivitas sehari-hari, dalam bekerja, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat. Itu adalah Al-Quran sebagai acuannya, sebagai panduan kita supaya kita dapat petunjuk. Al-Quran sebagai kitab suci yang Allah turunkan melalui firman-firmannya. Secara fitrah juga manusia dilahirkan dengan pembawaan karakter dan keyakinan yang bersifat monoteisme atau mengesahkan Allah, yang kemudian berimbas pada bentuk peribadatan atau penghambaan kepada Allah, lalu berujung pada terbentuknya akhlakul karimah. Jadi ini sebenarnya sebuah keterkaitan. Ketika orang sudah yakin dengan keimanannya bahwa dia sebagai seorang muslim, dia percaya yakin kepada Allah, begitu, sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, yang mengatur segalanya, yang menciptakan segalanya, maka nggak cukup sampai di sana. Maka dia akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu beribadah sebagai bentuk keyakinan dia. Kita sebagai bentuk keyakinan bahwa Allah ini adalah Maha Pencipta yang hanya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Maka dia praktekkan dalam bentuk penyembahan dan peribadatan yang sudah ditentukan SOP-nya. Nah, ketika dia sudah beribadah dengan sangat baik, maka di dalam ibadah itu ada nilai-nilai, ada norma-norma, ada values, ada sesuatu yang itu bisa diterapkan dalam kehidupan sosial ternyata. Bagaimana kita nggak boleh sombong, misalkan. Karena dalam sholat kita diajarkan bahwa Allah yang paling besar, Allah wa akbar, gitu ya. Bagaimana kita nggak boleh merasa paling suci, karena yang paling suci itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Subhana Rabbiyal A'la, ya. Dalam sholat kita baca seperti itu kan, ketika kita sujud, gitu. Subhana Rabbiyal A'la. Nah, itu adalah nilai-nilai yang bisa dikejawantahkan dalam sosial kita, dalam akhlak. Itu bentuknya adalah akhlak. Jadi tauhid, lalu kemudian ibadah, lalu kemudian akhlak, itu adalah bagian sebuah satu kesatuan bagi seorang muslim. Yang kita harus tahu ini, begitu. Nah, saya akan coba rincikan sedikit ya tentang akidah yang pertama. Nah, akidah ini adalah hal vital dan fundamental dalam ajaran Islam. Akidah dianggap sebagai poros utama atau tiang penyangga dari ajaran Islam. Status amal perbuatan manusia di hadapan Allah tergantung pada akidahnya. Dan ini yang dibentuk oleh Rasulullah SAW ketika diangkat pertama kali menjadi Rasul di Mekah Al-Mukarramah. Yang diluruskan dulu itu adalah akidahnya. Karena ketika itu akidahnya kaum Quraisy itu udah sangat menyimpang, ya, udah sangat menyimpang. Mereka menyembah berhala dengan menganggap bahwa berhala itu adalah sebagai perantara untuk menyembah Allah SWT. Bahkan padahal Allah nggak perlu perantara. Ketika kita doa langsung aja doa sama Allah, nggak usah pakai perantara, gitu ya. Nggak usah, apalagi perantara itu adalah berhala yang nggak bisa memberikan apa-apa kepada kita, gitu. Ada berhalanya bentuk kue, gitu, ada bentuk kayu, batu dan sebagainya. Kalau kue dengan kita makan kan biar kita kenyang. Nah, ini kue jadi berhala, jadi nggak masuk akal, ya begitu. Dalam kamus bahasa Arab, dalam kamus Al-Munjid, bahwa akidah mencakup al-aqdu ya, kata akidah artinya adalah ikatan, kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Atau al-ahkamu yang berarti menetapkan, mengokohkan, dan ar-rabtu biquwah yang artinya mengikat dengan kuat. Jadi ketika orang sudah menyatakan dirinya muslim, dia punya akidah Islam, akidah percaya kepada Allah, maka sesungguhnya dia sudah mengikatkan hatinya, mengikatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang sudah terbukti. Bagaimana ketika dulu Bilal ketika sudah menetapkan bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia buktikan itu bahwa imannya enggak goyah, gitu ya, sampai ditiban batu ya oleh siapa waktu itu ya, oleh kafir Quraisy ya, Abu Jahal. Ditiban batu. Dikasih kesempatan untuk balik lagi menjadi penyembah berhala, kagak mau dia. Ahad. Karena udah sangat kuat ya, udah sangat kokoh gitu ya.
Nah, itu disebut dengan keyakinan yang kuat dan ikatan. Jadi kalau misalkan kita masih goyang-goyang gitu ya, masih kadang-kadang melakukan maksiat, masih kadang-kadang tergoda dengan hal-hal yang negatif, maka itu berarti perlu diperbaiki lagi tuh akidah kita, keyakinan kita. Seperti itu. Secara istilah, akidah dapat dimaknai sebagai pembenaran suatu hal atau urusan dengan hati dan pendalaman terhadap suatu hal atau urusan tersebut dengan puas, serta peneguhan dan penanamannya dengan kuat tanpa goyah karena syubhat. Jadi intinya adalah ikatan itu memang harus kuat. Akidah ya, akidah kita ketika sudah menjadi seorang muslim diusahakan jangan sampai goyah. Ya, makanya itu pasti ada cara tertentu sehingga namanya ikatan itu bisa tetap kuat. Kalau kita ngikat sesuatu kan dia close, apa namanya? Kalau biar tetap kuat itu gimana caranya? Kita pernah, mungkin ada yang pernah masuk pramuka dulu ya, ikut ekskul pramuka. Itu ada simpul-simpul ya. Nah, itu akan tetap kuat kalau misalkan dia dikencengin, ditarik terus kalau mau kendor, ditarik lagi. Nah, cara menariknya itu adalah bisa dengan menuntut ilmu, bisa dengan mentadaburi Al-Qur'an, bisa dengan memikirkan ciptaan Allah. Itu salah satu cara untuk menarik ikatan tersebut sehingga menjadi kuat lagi, nggak kendor, gitu ya. Nah, dalam akidah itu ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama bahwa dia yakin dan percaya terhadap adanya Tuhan, tempat berlindung dan memohon pertolongan. Kalau nggak ada kepercayaan kayak gitu, maka dia nggak punya akidah Islam. Ya. Yang kedua, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan dari sisi vertikal. Ibadah ritualnya dia bagus, khususnya untuk ibadah-ibadah wajib, gitu. Karena dia udah mengakui bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta, Maha Mengatur, Maha punya aturan, yaitu Al-Quran, dan aturan-aturan tersebut tergejawantahkan dalam bentuk aturan-aturan ibadah, gitu ya. Salah satunya adalah aturan ibadah ritual. Jadi kalau misalkan dia yakin kepada Allah, maka dia akan tersadarkan sendiri bahwa ibadah itu merupakan bukan sebuah keharusan, tapi sebuah kebutuhan sebagai bentuk dari keyakinan dia kepada Allah SWT. Yang ketiga itu adalah ada rasa mencintai dan melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya dengan beribadah setulusnya. Orang kalau udah mencintai sesuatu, maka dia akan lakukan apapun untuk yang dicintainya tersebut. Ya, dua hal biasanya kalau misalkan kita sudah mencintai sesuatu ya, kalau dalam konteks manusia, kita lakukan perintahnya, apa yang dimauin sama dia itu biasanya kita turutin, gitu ya. Kayak misalkan orang tua kita sama kita nih, kita misalkan sangat disayang banget sama orang tua kita gitu ya. Setiap apa yang kita minta itu diturutin biasanya. Biasanya diturutin, apapun caranya. Gimana caranya supaya anak ini senang gitu, anak ini nggak sedih ya. Itu cinta. Kemudian ketika anak itu bilang nggak boleh ya, atau nggak mau sesuatu, maka orang tua juga akan sebisa mungkin nggak melakukan itu. Ya, itu yang biasanya itu orang tua kadang-kadang mendapat hidayahnya dari anak, biasanya begitu. Dia dikasih tahu, ditegur sama kakaknya nggak masuk, ditegur oleh orang tua mertuanya nggak masuk, tapi sama anak dia bisa masuk karena dia cinta kepada anaknya, ya, karena dia sangat sayang kepada anaknya, melebihi dari apapun. Maka dia dengarkan tuh anaknya, karena dia merasa cinta kepada anaknya. Sama kita juga, kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah akan lebih cinta lagi kepada kita, gitu. Ketika kita udah cinta dan Allah cinta sama kita dalam sebuah diskusi itu, maka semua hal itu kita akan gampang, ya. Ketika kita berjalan, maka sebenarnya Allah ada di sana. Ketika kita berlari, Allah juga ada di sana. Ketika kita melempar sesuatu, Allah juga ada di sana. Nah, itulah bentuk dari kecintaan Allah kepada kita. Tapi syaratnya kita harus cinta dengan cara berhubungan sebaik-baiknya secara vertikal dan yakin sepenuhnya kepada Allah SWT. Yang keempat adalah keyakinan atas hal-hal yang dianggap suci. Bahwa Allah SWT menurunkan Islam ini sebagai keyakinan kita, dia juga punya alatnya. Supaya mempermudah kita mengenal Allah SWT, supaya mempermudah kita bagaimana sih caranya beribadah, gitu. Makanya Allah turunkan Al-Quran, firman-Nya. Al-Quran Al-Karim firman-Nya dalam Al-Quran Al-Karim. Lalu Allah utus Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW yang menerjemahkan apa yang kita nggak ketahui dalam Al-Quran, dalam bentuk hadis dan sunnahnya dan teladannya. Sehingga dengan begitu kita lengkap sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, kita tahu, kita yakin, lalu kemudian kita pengen beribadah, gimana caranya? Ada caranya. Ini panduannya. Ini buku
istilahnya SOP-nya, buku panduan. Kalau kita beli kulkas itu ada cara makainya. Sama, Islam juga ada cara makainya. Nah, tinggal kita gimana cara untuk bisa makai tersebut, ya. Membaca Quran adalah sebuah amal ibadah juga. Gimana caranya? Ya belajar gitu. Gimana cara kita untuk bisa bisnis yang Islami, yang syariah, yang berkah? Ya belajar. Nah, salah satunya adalah belajar di event ini, begitu. Nah, ini adalah 4 hal yang harus kita perhatikan. Nah, kita bisa lihat di surat Al-An'am ayat 82. Di situ ada orang-orang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itu orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Poin pentingnya itu adalah tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Karena iman itu harus bersih, nggak boleh ada kesyirikan di sana, kecil apapun nggak boleh. Gitu. Kalau dalam bahasa tasawuf ya, itu sangat concern di sini. Karena salah niat aja, sedikit aja kepleset, maka itu mereka menganggap udah nggak diterima amalnya. Contoh, kita mau sholat taraweh nih, sholat taraweh itu kan banyak, ada di masjid, ada yang musola begitu ya. Kalau di masjid itu ada yang pakai kipas angin, ada yang pakai AC, ya. Ada mungkin nggak ada yang pakai AC, ada nggak pakai dua-duanya gitu ya. Nah, ketika kita kemudian taraweh misalkan di masjid yang ada AC-nya, kita senang gitu ya. Kita senang karena adem gitu ya, enak gitu ya. Lalu kemudian pada satu ketika kita di jalan taraweh di tempat yang nggak ada AC-nya, bahkan nggak ada kipas angin gitu. Kita merasa nggak senang. Padahal Tuhan kita sama. Di masjid itu Allah, di musola itu Allah juga gitu. Dia ada AC-nya, ada Allah juga di sana. Yang nggak ada AC-nya juga Allah SWT. Tuhannya sama, sehingga sebenarnya nggak ada bedanya. Tetapi kita beribadah karena ada AC atau mungkin karena ada kipas angin begitu, karena dengan kenyamanan, bukan karena memang ini adalah perintah Allah ketika sholat, maka dalam ilmu tasawuf itu udah bisa terganggu tuh niatnya. Ya, itu udah makomnya udah tinggi tuh ya, udah tinggi. Kalau kita ya nggak apa-apa lah gitu ya, sambil belajar gitu. Nah, itu bagian dari tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Lalu kemudian mengakui dan mengikuti segala hal yang dimiliki, diperintah dan diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Ya, jadi nggak ada apa resistensi. Resistensi itu adalah penolakan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang diperintah taat oleh Allah dan Rasul, dan ulil amri, yaitu yang memerintah, yang selama dia tidak melanggar perintah Allah, kita tetap taati, begitu. Lalu kemudian ini salawati saja, ini adalah ayat yang lain. Kalau ini ayat 82, ini ayat 1 sebagai penunjuk bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa dan pencipta langit dan bumi, dan memang pantas kita sembah. Ini bagian dari tauhid. Dalam surat Ibrahim juga ada 32-33, menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Nah, itu adalah tauhid, itu adalah akidah. Itu harus kita kita camkan dalam hati kita, sebagaimana dalam dalam hadis riwayat Ibnu Majah At-Tirmizi yang sering kita dengar ya mungkin, bahwa al-imanu ma'rifatu bil qalbi, ya. Kemudian wa qaulun bil lisan wa amalu bil arkan, bahwa dikenal atau dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lisan, lalu kemudian diwujudkan dalam bentuk amal, gitu ya. Termasuk juga dalam konsep bisnis, maka tauhid juga ada di sana, bahwa Allah yang menurunkan aturan bagaimana cara bisnis yang baik, bagaimana cara bisnis yang diberkahi, gitu. Maka nggak boleh curang, nggak boleh menipu dan lain sebagainya, yang nanti akan kita bahas lebih banyak. Itu adalah bagian dari tauhid kita dalam konteks bisnis. Nah, yang kemudian yang kedua apa? Itu ibadah. Sebagai kelanjutan dari akidah itu adalah ibadah. Sebagai tiangnya ini adalah ibadah. Sebagai syariat kita, cara kita, undang-undang kita supaya kita tetap dalam jalur tauhid, ya, yaitu adalah ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup semua hal yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah SWT, yang meliputi ucapan ataupun amalan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yaitu ibadah, ya. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Jadi ibadah ini skupnya luas, nggak cuma ibadah ritual, tapi juga sosial, termasuk ibadah profesional, berkarir, berbisnis, berusaha, itu adalah bagian dari ibadah juga, gitu ya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, dalam konteks yang luas termasuk dalam berbisnis. Begitu. Jadi kalau mau bisnis, niatin nih untuk dalam rangka mendekat pada Allah, lebih mengenal pada Allah, supaya kita lebih dekat, lebih mengenal Allah, sehingga Allah mengenal kita, Allah juga dekat dengan kita. Kalau Allah udah dekat, insya Allah semua gampang. Karena Allah lah pemilik segalanya, Allah lah yang mengatur segalanya. Kita tinggal ngadu aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah itu ada dua, ada mahdo dan gharu mahdo. Mungkin ada yang udah tahu ya. Kalau mahdo itulah ibadah khusus, ibadah ritual yang konteksnya vertikal kepada Allah. Kemudian ada yang horizontal, gharu mahdo, ibadah umum, termasuk bisnis, ya, belajar, bekerja, yang masih kuliah, maka dia masuk di ibadah umum. Dua-duanya insya Allah dapat nilai di sisi Allah SWT, gitu ya. Nah, lalu kemudian semakin kuat akidah seorang muslim, seharusnya semakin tinggi level pelaksanaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang paling kuat di dunia ini adalah para nabi dan para rasul akidahnya. Maka ibadah mereka udah jangan ditanya gitu. Jangan ditanya, banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah, hadis-hadis yang menunjukkan mereka sangat ibadahnya sangat luar biasa, ya. Kalau Rasulullah bisa tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, kalau kita bengkak-bengkak karena jalan-jalan, ya, bukan karena sholat, begitu. Rasulullah sering puasa Senin Kemis. Kalau kita Senin apa? Senin Kamis, tapi di bulan Ramadan, ya, bukan puasa sunnah, gitu, ya. Jadi beda ya caranya Rasulullah menetapkan ibadah dengan kita, pasti beda. Nah, begitu. Nah, itu tergantung dari keimanan dari seorang muslim. Lalu yang ketiga itu adalah akhlak. Akhlak ini adalah kelanjutan dari ibadah tadi. Ada akidah, akidahnya udah bagus gitu ya, udah sangat mencintai Allah SWT. Lalu kemudian ibadahnya juga bagus, ya, wajibnya dikerjain, sunahnya dikerjain, yang mubahnya dikerjain juga, semua dikerjain. Nah, ketika dia sudah melakukan dua hal tadi itu, maka secara nggak langsung, sadar nggak sadar dia akan punya akhlak yang bagus. Tapi syaratnya adalah dia tahu banget apa yang dilakukan ketika ibadah. Gitu. Jangan ibadah tapi lalai. Sebagaimana di sini dalam surat Al-Ma'un ya, surat Al-Ma'un gitu. Apa tuh? Al-Ma'un apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, ya, fawailul lil musallin. Jadi ibadahnya tuh nggak lalai, tapi dia ngerti banget ini sholat ini pasti punya fungsi. Salah satu fungsinya itu adalah membentuk akhlak kita. Nggak boleh sombong, nggak boleh merasa suci sendiri, dan kemudian bahwa semuanya ini adalah milik Allah SWT, kita harus syukuri alhamdulillahirrabbilalamin, sebagaimana yang kita lantunkan dalam surat Al-Fatihah ketika kita sholat, ya. Al-Fatihah itu wajib, dalam surat wajib dan surat sunnah, gitu. Itu banyak sekali tafsir di dalamnya dan nilai yang bisa kita ambil sebagai pembentukan akhlak kita. Apa itu akhlak? Akhlak itulah menurut Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Gitu. Jadi akhlak, kalau orang udah punya akhlak yang bagus, maka dia nggak mikir lagi tuh. Ketika mau sedekah, ya udah sedekah aja gitu. Ketika dia membantu orang tua di jalan, apapun agamanya dia akan bantu orang tua di jalan yang memang membutuhkan pertolongan. Sebagaimana akhlaknya si Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mau sholat subuh, ya, dia telat gitu. Nggak tahu kenapa dia telat, dan dia mau buru-buru supaya dapat rakaat pertama di masjid bersama Rasulullah. Tapi ternyata di tengah jalannya sempit, ya, ada orang tua yang lagi jalan, ya, orang tua renta gitu ya, jalan, dia nggak mau ngedahului, padahal itu adalah seorang yang non muslim, orang tua tersebut sudah sangat renta, dia di belakang saja gitu ya, nggak nyusul, ikutin dari belakang sampai dia lewati masjid, baru Sayyidina Ali bin Abi Thalib gabung. Sehingga Rasulullah SAW dia tertahan rukunya, karena ditahan oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril bilang bahwa nungguin Ali bin Abi Thalib yang nungguin orang tua yang sedang berjalan. Nah, itu akhlaknya Ali bin Abi Thalib sampai kayak gitu.
dikasih keistimewaan oleh Allah SWT. Jadi tidak melihat siapa, tapi apa, ya. Apapun akhlak yang baik, dan akhlak yang baik ini bersifat rahmatan lil alamin. Dan Rasul juga udah contohkan, ya. Akhlak itu nggak cuma buat orang Muslim, tapi buat orang non Muslim dipakai juga. Itu konsep rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat dari yang lain ya, Imam Ibnu Miskawai misalkan, akhlak adalah suatu kondisi yang menyatu pada manusia untuk berbuat dengan mudah tanpa proses pertimbangan akal pikiran, karena sudah menyatu dia. Karena akidahnya udah menyatu, ibadahnya udah menyatu, maka akhlaknya itu adalah muncul, ya. Seperti apa ya? Seperti sinar ya, cahaya yang memancar ya dalam dirinya, sehingga itu bisa dinikmati oleh orang lain, cahaya tersebut, gitu. Enggak cuma cahaya yang dipendam doang, gitu, tapi dia dinikmati oleh orang lain. Nah, itu adalah prinsip akhlak dari seorang mukmin atau seorang muslim. Orang taatnya benar pada lahirnya, tapi tidak benar pada batinnya, seperti satu tubuh yang elok paras mukanya, tapi sudah ditinggalkan oleh ruhnya. Dan orang yang amalnya seluruhnya sempurna pada batinnya, taatnya tidak benar menurut cara yang dikehendaki pada lahirnya, seperti orang yang saleh, yang buruk mukanya, buta kedua matanya, dan pincang kedua kakinya. Ini menurut Abul A'la al-Maududi. Jadi harus lengkap, lahir batinnya harus lengkap, gitu. Nggak cuma ngomong doang, tapi dia menerapkan hal itu. Nggak cuma menerapkan, tapi dia juga bisa menyebarkan akhlak yang baik. Nah, itu adalah pribadi seorang muslim seperti itu akhlak. Nah, kita bisa lihat di surat Al-Qalam bagaimana akhlak itu benar-benar dicontohkan oleh Rasul dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Surat Al-Qalam ayat 4. Lalu dalam surat An-Nisa 25. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifah wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah, bukan yang mazmumah. Mazmumah itu yang buruk. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yaitu yang juga oleh Rasulullah SAW, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan. Begitu. Lalu surat Fussilat ayat 33, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Ini adalah ayat-ayat tentang akhlak. Bagaimana akhlak itu adalah merupakan sebuah instruksi. Ya, saya bilang instruksi dari Allah SWT langsung dalam Al-Qur'an. Ini cuma sebagian ayatnya yang saya tampilkan. Ya, masih ada ayat yang lain tuh banyak, ada Al-Ahzab, Al-Hujurat, Hud, Yusuf, Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, begitu. Itu tentang akhlak, ya. Karena akhlak ini adalah sebagai penentu ternyata ketika dakwah Rasul. Ya. Rasul berakhlak ketika bertetangga. Maka ada tetangganya tuh dia nggak dikasih tahu tentang tauhid, nggak dikasih tahu dia. Nggak diajarin sama Rasulullah SAW. Udah jemaah Allah macam tak, enggak. Allah Maha Pemelihara kita, enggak dikasih tahu tuh tauhid. Orang-orang non muslim ini enggak diajarin sholat juga, enggak diajarin baca Quran, enggak. Tapi Rasul menampakkan akhlaknya. Ada seorang wanita yang setiap hari itu naruh kotoran ke depan rumahnya Rasul, di depan rumahnya, di depan pintunya. Masih mending kalau kotoran kucing ya, meskipun bau ya, ini kotoran manusia. Kotoran manusia ditaruh di depan rumah Rasul. Bayangkan tuh. Dan Rasul tahu siapa ini yang ngasih terkutip hadiah itu setiap pagi, gitu ya. Rasul tahu, tapi Rasul nggak marah. Ya, salah satu akhlak Rasul itu adalah dia nggak mudah marah untuk yang kayak gitu. Ya, untuk yang kayak gitu. Tapi Rasul balas tuh, ya. Dia cuci aja tuh setiap pagi, cuci gitu, disiram Rasulullah SAW. Cuci sampai ketahuan bahwa si orang ini, si ibu-ibu ini, mama ini, dia sakit. Kemudian suatu ketika kok nggak ada kotoran lagi nih, gitu ya. Jadi pikiran kita kan aneh ya. Kalau nggak ada kotoran bagus dong harusnya kan. Tapi Rasulullah nanya, kok nggak ada kotoran lagi nih? Biasanya ada gitu. Biasanya bersihin, disiram gitu, kalau sekarang pakai selang gitu ya, disiram, disapu begitu. Rasulullah nanya, ini kemana? Kenapa nih nggak ada? Tanya nih, si fulanah kemana?
sakit ya Rasulullah. Udah lama sakit, udah beberapa hari. Lalu kemudian Rasulullah jenguk dia, lalu kemudian Rasul jenguk dia, kasih hadiah, semacam itulah ya kalau kita jenguk orang sakit. Lalu kemudian nggak lama langsung masuk Islam tuh. Itu doang cara Rasulullah untuk membuka hidayah orang lain ya dengan akhlak. Nggak diajarin tauhid, enggak. Makanya akhlak ini sebenarnya bisa menjadi senjata kita untuk menjadi bahan dakwah kita nih sebenarnya kepada orang lain. Dan itu banyak sekali kisahnya, gitu ya. Kalau mau cerita banyak kisahnya tentang bagaimana akhlak bisa merubah orang menjadi muslim. Nah, di sini ada poin-poin akhlak karimah. Pertama, bahwa penentuan baik dan buruk, layak atau tidaknya suatu tindakan, manusia hanyalah terletak pada Allah yang menentukannya. Pada hakikatnya manusia adalah fitrah, oleh karenanya manusia berkecenderungan untuk berbuat baik sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi nggak ada orang yang mau dikasih akhlak yang buruk, nggak mau. Sejahat-jahatnya orang dia pasti mau dibaiki sama orang, gitu. Sejahat-jahatnya orang sama orang lain, gitu ya, dia nggak mau dijahatin sama orang lain. Dia maunya dikasih sesuatu yang membuat dia senang, membuat dia suka, gitu. Ya, dia nggak pernah senyum sama orang, misalkan orang jutek gitu ya, merengut terus ya, kayak dompet kagak ada isinya, ya udah kagak ada isinya, buluk lagi tuh dompet gitu. Nah lalu kemudian orang senyum sama dia pasti senang gitu, meskipun dia nggak pernah senang, nggak pernah senyum gitu ya, tapi dia pasti senang karena senyum itu bagian dari akhlak gitu. Yang ketiga, ajaran Islam mengandung nilai keadilan dan kesetaraan di mana kedua hal ini berlaku universal gitu. Khususnya hal-hal yang bersifat umum, bahwa semua orang itu sama, hanya takwanya doang beda gitu. Jadi presiden sama kita itu sebenarnya sama gitu ya, cuma tanggung jawabnya aja beda. Tapi di hadapan Allah ketakwaan yang dilihat. Jadi ketika nanti yang menghisab, diperhitungkan, kamu siapa? Saya Presiden Republik Indonesia. Kamu siapa? Saya adalah dosen. Nggak dilihat tuh, nggak peduli Allah, tapi dilihatnya ibadahnya gimana, kemudian aktivitas sosialnya gimana pada orang lain. Kalau dia presiden, lihat Anda ini apa kepada rakyat gimana, adil apa enggak, banyak rakyat yang komplain apa enggak nih, dipanggil rakyatnya satu-satu. Makanya kalau presiden itu mungkin hisapnya paling lama dia, apalagi kalau Indonesia 200 juta orang ya, satu orang dipanggil satu-satu bisa tuh. Kalau saya insya Allah aman ya, ya paling nanya istri doang, istri dipanggil mana Hafif. Tapi kalau presiden, pemimpin, maka itu adalah sebuah amanah, harus dilakukan dengan baik. Kemudian keempat, tindakan manusia diukur berdasarkan niatnya sesuai dengan perintah Allah. Jadi ketika dia berakhlak pun bukan karena sebab sesuatu dia menginginkan sesuatu yang bersifat materi atau dunia, tapi memang ini adalah perintah Allah dan merupakan sebuah hal yang memang instruksi gitu. Jadi dapat nilai di hadapan Allah. Kalau cuman pengen dapat dibilang baik sama orang, dia akan dapat itu, tapi nggak dapat nilai dari Allah SWT. Dia akan dicap si Anu baik ya, si Afif baik ya, orangnya murah senyum, ramah, tapi ternyata dia berbuat seperti itu supaya mendapat simpati orang, bukan karena memang Allah suruh itu. Nah itu balik lagi ke tauhidnya tuh, balik lagi ke tauhidnya, maka berarti ibadahnya juga perlu dipertanyakan. Jadi ibadahnya juga supaya Allah simpati sama dia, supaya orang melihat bahwa dia orang soleh, ibadahnya bagus, gitu, sering ke masjid. Nah itu secara personal dia harus cek lagi, ya namanya akhlakul cek ya. Sekarang tuh ada financial check, ada akhlakul cek gitu. Yang kelima, akhlak tidak hanya berlaku pada orang banyak atau minoritas. Akhlak harus membawa kebermanfaat bagi semua orang dan golongan. Tidak ada pembedaan antara mayoritas dan minoritas. Kemudian yang keenam, akhlak selalu berorientasi pada kemaslahatan dan mengantisipasi kemudaratan bagi manusia. Gitu ya. Ini adalah poin-poin akhlak yang menjadi poin penting ketika kita menerapkan akhlak Islam kepada orang lain. Pernah sebuah kisah, ya ini yang berhubungan dengan toleransi ya, saya coba masukkan. Pada suatu ketika Rasulullah itu kan sebagai seorang pemimpin negara dan pemimpin umat ya, pemimpin agama, sering dapat kunjungan dari bangsa-bangsa lain ketika sudah memimpin di Madinah. Lalu kemudian dia dapat kunjungan dari pemuka agama Nasrani. Pemuka agama Nasrani datang ke Rasulullah, diskusi gitu ya, diskusi
biasa gitu, kayak sekarang tuh kadang-kadang ada diskusi antar agama begitu kan. Lalu kemudian Rasulullah SAW, kaum Nasrani ini ingin kebaktian kalau kita ya, di kita sekarang itu kebaktian, pengen ibadah. Lalu apa yang Rasul lakukan? Silakan ibadah di rumah saya, begitu. Nggak ada alas nih, Rasul pakai sorbannya dia buat alas si kaum Nasrani ini. Saking begitunya toleransi Rasulullah SAW pada umat lain, gitu. Dan banyak kisah-kisah yang lain, gitu ya. Bisa dicari lah ya, browsing kisah-kisah teladan Rasulullah SAW. Nah, itu adalah bagian dari kita. Nah, sekarang akhlak terhadap bisnis bagaimana? Ternyata Rasul juga menerapkan itu, meneladankan itu. Akhlak ketika berbisnis, ketika berdagang, ketika bertransaksi, ya. Nanti kita akan lihat ya di slide-slide terakhir, kita akan lihat apa saja sih yang pernah Rasul lakukan dalam berbisnis. Nah, kita akan coba bahas dulu tentang bagaimana rujukan bisnis Islami. Ya, tadi kita udah bahas tentang prinsip dasar ajaran Islam, itu ada tauhid, ada ibadah, dan ada akhlak. Jadi seorang yang mau bisnis atau yang sudah bisnis sudah lama atau mungkin masih baru untuk usaha gitu, maka dia cek dulu nih tauhidnya. Niatnya udah benar apa enggak nih? Bisnis ini buat apa nih? Apa cuma buat memperkaya diri? Kalau cuma memperkaya diri, maka itu punya potensi buruk, punya potensi negatif untuk mengeksploitasi orang. Gitu. Untuk mengeksploitasi tenaga kerja, mengeksploitasi sumber daya alam. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya landasan tauhid begitu. Maka jadilah itu alam itu banyak yang rusak. Karena dia nggak ada pemikiran bahwa alam ini harus tetap dijaga. Gitu. Padahal Rasulullah sudah memberikan arahan ketika kita punya sesuatu ya. Ketika kita hanya punya satu butir biji kurma dan besok mau kiamat, maka kita dianjurkan untuk tetap menanam itu. Saking kita diarahkan untuk tetap menjaga alam. Tetapi apa yang terjadi? Orang karena sudah sangat terobsesi dengan dunia, materi, kekayaan, aset, maka dia tidak mengindahkan hal itu. Itu nggak boleh, ya. Nah, apa rujukan bisnis Islam? Rujukan bisnis Islam sama seperti halnya dalam aktivitas lainnya. Setiap muslim yang menjalankan bisnis juga merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Setidaknya terdapat 7 istilah yang terkandung dalam Al-Quran tentang bisnis. Nah, namun hanya 3 kata yang paling lazim dan umum memiliki kedekatan makna dengan bisnis. Itu pertama adalah tijarah, yaitu perdagangan. Kemudian baik, menjual, dan syira, membeli. Gitu. Perdagangan itu adalah prosesnya, perdagangan ya. Bisa dagang macam-macam kan produknya kan. Lalu baik itu menjual, berarti ada orang yang menjual, ya. Kemudian syira berarti ada orang yang membeli. Maka jadilah ini sebuah konsep atau mekanisme bisnis, ya. Ada perdagangan, ada barang yang diperdagangkan, ada penjual dan ada pembeli. Nah, konsep ini sebenarnya sudah ada semenjak Rasul ada, ya, semenjak sahabat ada. Jadi hukum ekonomi yang sekarang mengenai hukum permintaan, penawaran itu zaman Rasul juga udah ada begitu. Jadi nggak usah terlalu terpukau banget dengan teorinya Adam Smith, Maynard Keynes, dan kawan-kawan CS-nya begitu, karena kita juga udah ada konsep tersebut dalam Al-Quranul Karim. Selain tersebut masih banyak lagi term lain, istilah lain yang berkaitan dengan bisnis seperti amwal, itu harta, rezeki, kemudian syirkah itu adalah bersekutu ya dalam usaha ya, dalam berusaha, bekerja sama dalam usaha. Ini juga ada dalam Al-Quran Karim dan ceritakan dan ada hadis-hadisnya. Nah, lalu gimana sih sebenarnya praktek bisnis Rasulullah yang terapkan? Pertama, bahwa Rasulullah menerapkan ada transaksi penjualan. Rasulullah pernah jual sesuatu. Di mana ini ada hadis hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah menerapkan bahwa Nabi pernah menawarkan sebuah kain pelana dan bejana untuk minum. Kemudian siapa ini yang ingin beli kain pelana dan bejana air minum? Seorang laki-laki menawarnya seharga 1 dirham dan Nabi menanyakan apakah ada orang yang akan membayar lebih mahal. Lalu kemudian ada laki-laki lagi menawar padanya dengan harga 2 dirham dan Nabi pun menjual barang tersebut. Gitu. Nah, ini kalau sekarang itu ada namanya lelang ya, lelang barang. Nah, Rasulullah udah kasih nih contohnya bahwa lelang itu boleh.
Dia jadi kalau misalkan Bu Zidan sekarang ada transaksi menjual sesuatu ya, asal itu baik dan halal, thayyib, maka itu sebenarnya sudah menerapkan praktek bisnis Rasul, menjual sesuatu gitu. Apapun produknya asal dia halal, bukan produk yang haram, bukan produk yang merusak begitu. Maka sebenarnya itu udah mempraktekkan bisnis Rasul, penjualan gitu. Apalagi transaksi pembelian. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad melakukan transaksi pembelian dalam jumlah yang besar, terutama pada masa sebelum kenabiannya. Jabir berkata, saya sedang melakukan perjalanan dengan menunggang seekor unta yang sudah kelelahan. Tetapi ketika Nabi lewat dan memukulnya, unta tadi berjalan lagi. Gitu. Ini belum pernah ia lakukan sebelumnya. Nabi berkata, jualah unta itu padaku seharga 1 uqiyah. Kalau waktu itu seharga 40 dirham. Lalu kemudian si sahabat ini setuju, tapi dengan syarat boleh mengendarainya sampai ke rumah, karena dia sedang mengendarai onta tersebut. Dia nggak sanggup kalau sampai rumah jalan kaki. Nah, Rasulullah kemudian setuju. Nah, ketika sudah sampai Madinah, ya onta itu diserahkan kepada Rasulullah dengan harga 40 dirham. Gitu. Nah, lucu ya. Udah lelah gitu, ontanya udah nggak sanggup jalan, lalu kemudian ditepok sama Rasul. Jalan lagi dia. Nah, karena Rasul ya, namanya Rasul, dia punya sesuatu ya yang nggak bisa dilakukan oleh umat yang lain karena punya keistimewaan dari Allah SWT. Ini adalah transaksi pembelian. Jadi kalau kita membeli sesuatu ya dari orang yang menjual sesuatu, maka sebenarnya kita sudah bisnis Rasul juga gitu. Ada transaksi pembelian. Kemudian ada yang ketiga nih, pembelian berdasarkan kredit. Nah, sekarang ini zaman kredit banyak banget ya. Ada kredit macam-macam, dari barang yang kecil sampai yang besar gitu ya. Dari magic jar misalkan, atau sampai rumah, bahkan kapal laut itu bisa dicicil gitu. Pesawat terbang bisa dicicil, jangan salah, pesawat terbang itu mereka mencicil tuh pesawatnya, nggak dibayar kontan gitu. Rasulullah sudah memberikan itu. Contohnya, Nabi telah meminjam seekor unta yang masih muda, dan ketika unta-unta sedekah datang padanya, ia menyuruhnya untuk membayar orang yang menjual unta yang masih muda tersebut. Ketika saya katakan bahwa saya hanya mampu mendapatkan seekor unta bagus yang umurnya 7 tahun, lalu beliau mengatakan berikan padanya unta tersebut, sebab orang yang paling utama adalah yang menembus utangnya dengan cara yang paling baik. Ini adalah transaksi berdasarkan kredit ya. Ini sudah dicontohkan. Jadi boleh kredit, tapi nanti ada ketentuan khusus ya. Beberapa akad tentang kredit, apa syarat dan rukunnya nanti kita akan bahas, tapi nggak di pertemuan hari ini. Lalu prinsip dasar ajaran Islam yang relevan dengan praktik bisnis. Kita lihat. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Pada intinya bahwa prinsip ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan manusia ciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu pelaksanaan bisnis harus berdasarkan pada konsep penyerahan diri dan meyakini bahwa semua yang diperjualbelikan dalam bisnis hanyalah milik Allah. Melaksanakan bisnis berbasis ibadah. Contoh realnya gimana nih untuk prinsip tauhid? Contoh saya di tahun lalu itu sempat menjual facial ya. Facial itu yang buat muka ya, buat COVID itu bisa sampai 1000 piece gitu. 1000 piece facial buatan Astra. Itu lumayan, bisa sampai 20 jutaan ya kurang lebih transaksinya dalam 1 bulan. Ya itu senang ya, dapat tambahan, dapat untung, dapat laba begitu. Lalu kemudian ternyata itu adalah salah satu jenis bisnis yang musiman. Jadi bisnis itu kan macam-macam bedanya ya. Ada bisnis yang bukan musiman atau reguler, di mana semua orang tuh membutuhkan ya. Itu adalah kebutuhan pokok misalkan. Jadi kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan atau produk bisnis yang di sepanjang tahun dia ada kebutuhan pokok. Tapi bedanya dengan yang musiman itu dari sisi labanya biasanya. Kalau kebutuhan pokok dia biasanya labanya kecil. Bawang, beras, terigu, itu untungnya nggak banyak karena dia kebutuhan pokok, banyak yang minta. Ya sedikit aja bergeser itu harganya beda 100 perak aja itu udah nggak laku. Tapi kalau facial karena dia musiman memang sangat dibutuhkan, orang tuh berebut tuh. Kadang-kadang harganya juga range-nya cukup besar ya. Ada yang 15.000, saya jual kemarin 35.000, 30.000 dan laku juga gitu karena kualitasnya beda. Nah, kualitas Astra. Nah, ketika kita jual seperti itu perdagangan pasti kita punya untung. Namanya bisnis ada untung, ada rugi, ada gagal, ada bangkrut.
Nah, ketika kita untung, gimana sikap kita? Ketika kita rugi, bagaimana sikap kita? Ketika kita untung, sungguhnya itu adalah untung dari Allah SWT juga. Ketika kita rugi, yang rugi ini juga sebenarnya Allah SWT juga. Jadi kalau kita untung, alhamdulillah. Kalau kita rugi juga kita balikan kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena semuanya milik Allah. Jadi nggak terlalu senang banget kalau untung besar tuh, kalau udah ngerti ini gitu. Nggak terlalu foya-foya, wah keren biar dapat untung besar, nggak, biasa aja gitu. Alhamdulillah, tapi nggak terlalu lebay ya. Kalau bahasa sekarang nggak terlalu lebay. Biasa aja karena semuanya adalah punya Allah sementara. Ketika dia rugi pun, bahkan mungkin gagal, maka semuanya adalah ketentuan Allah. Allah yang membatasi rezeki orang dan meluaskan rezeki. Dalam sebuah ayat dikatakan, Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan dan menyempitkan. Jadi juga dia biasa aja, nggak terlalu sedih banget gitu ya, nggak terlalu depresi banget gitu ya, kecuali mungkin utangnya banyak ya. Ya, kalau zaman dulu kan Rasulullah mungkin nggak ada ya, jarang yang ngutang. Kalau nggak ada ya udah seadanya aja. Kalau sekarang utang banyak, yang bikin depresi itu sebenarnya bukan ruginya, tapi utangnya itu yang jadi depresi, nggak bisa bayar utang. Maka sebisa mungkin kalau bisnis awal itu jangan ngutang dulu, jangan ngutang. Tapi gunakan yang ada, itu bagian dari financial management ya. Ini beda bab lagi nih ya. Nah, beda bab lagi. Tapi itu caranya ya, ketika kita untung nggak terlalu euforia, kita rugi juga nggak terlalu sedih. Sama ketika orang belajar gitu, udah sangat semangat belajar, dapat nilai bagus, alhamdulillah, dibalikan kepada Allah. Ketika dia nilainya juga ternyata nggak sesuai dengan harapan, balikin lagi, Allah nggak sedih-sedih amat gitu. Tapi kita berdoa supaya nggak terlalu anjlok banget gitu ya, karena kita sudah berusaha dengan baik gitu. Tapi semuanya adalah prinsipnya kembalikan kepada Allah. Itu prinsip tauhid. Jadi tenang, hati itu tenang, nggak terlalu gimana-gimana ya. Tetap bisa makan, tetap enak tidur gitu, santai aja gitu. Ini ada prinsip tauhid yang pertama untuk pebisnis. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Allah adalah sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan adil, keadilan merupakan salah satu sifatnya. Allah menganggap semua manusia itu sama, egaliter ya di hadapannya, dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik. Karena yang menjadi pembeda baginya hanya tingkat ketakwaan setiap individunya. Prinsip ini mengajarkan manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama dalam konteks bisnis. Adil ini berarti proporsional kalau bahasa sekarang tuh. Kalau misalkan orang tua pengen beri sesuatu kepada anak, prinsip keadilannya adalah proporsional, ya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Kalau anak butuh misalkan susu, ya kasih susu yang proporsional jumlahnya, takarannya gitu, kemudian kandungannya juga sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Kalau anak bayi masih umur 2 bulan dikasih susu segar gitu sapi, ya itu bikin sakit tuh ya. Tapi kalau dikasih ASI insya Allah bermanfaat, sama-sama susu. Nah itu disebut dengan adil gitu. Ada anak yang sekolahnya jauh gitu ya, mesti naik angkot 3 kali misalkan, ada yang cuma 1 kali, ongkosnya pasti beda, proporsional itu, nah itu nggak adil. Salah satu konteks real adil gitu. Bisnis juga sama, ketika kita butuh sesuatu bahan baku, kita ukur dulu nih, kira-kira nih dari modal yang saya dapat, yang saya punya, saya pengen untung misalkan 20%, berapa banyak nih bahan baku yang harus saya punyai gitu. Jangan berlebih, karena Allah nggak suka yang berlebih dan boros. Nah itu disebut dengan adil juga tuh, prinsip keadilan. Nah itu harus dilakukan juga. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah prinsip nubuwah kenabian. Prinsipnya menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga pelaku bisnis yang sekiranya dapat diteladani serta diimplementasikan oleh setiap manusia, khususnya para pelaku bisnis, sehingga tidak heran jika memiliki 4 sifat yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari, termasuk dalam aktivitas bisnis. Karena selain bidang leadership, ia juga sangat berpengalaman dalam bidang perdagangan. Apa 4 sifat tersebut? Ya, kita udah pada tahu insya Allah ya. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Dan ini sudah ada dalam diri Rasulullah SAW semenjak beliau sebelum diangkat menjadi Rasul sampai akhir ayatnya. Sebelum menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, sampai akhir ayatnya, beliau memiliki 4 hal ini. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik berarti dia nggak pernah bohong, jujur, ya,
jujurnya itu paripurna begitu, nggak ada cacatnya jujurnya. Lalu kemudian amanah, bisa dipercaya dan nggak ada cacatnya itu amanahnya, dipercaya oleh semua suku dan kabilah yang ada di Arab ketika itu, sehingga nggak ada alasan mereka untuk tidak menyertakan Nabi Muhammad sebagai penengah waktu itu, karena mereka sangat mempercayai Rasulullah SAW ketika memindahkan Hajarul Aswad ketika Ka'bah direnovasi, kemudian Hajarul Aswad mau dipindahin ke dalam lagi ketika udah selesai direnovasi. Tablik Rasulullah komunikator ulung, orator ulung, komunikator ulung, ya, komunikasinya efektif kalau dalam bahasa sekarang tuh, dan nggak ada cacatnya, begitu. Yang ketiga adalah fatonah, cerdas. Nah, cerdas ini relatif ya, tapi kalau Rasulullah cerdasnya itu dua, tiga malah, cerdas intelektual, cerdas spiritual, dan cerdas emosional. Kalau cerdas intelektual, ya cerdas, salah satunya itu adalah dia bisa menelaah permasalahan, ya, menelaah dan bisa berpandangan jauh ke depan. Salah satu ciri kecerdasan itu dia bisa melihat sesuatu yang orang nggak bisa lihat. Makanya pemimpin itu harus cerdas, karena dia bisa melihat yang orang nggak bisa lihat. Kayak misalkan seorang kapten kapal itu harus cerdas. Dia bisa melihat di balik awan itu ada apa, gitu. Di balik badai itu ada apa, dia bisa tahu, sehingga dia bisa mengarahkan mau kemana, gitu. Ya. Kemudian cerdas spiritual, dimana Rasulullah SAW ibadahnya udah paripurna banget, gitu. Kemudian cerdas emosional secara umum ya, cerdas emosional secara umum. Dalam sejarahnya itu ketika Rasulullah SAW perjanjian Hudaybiyah, ya, sebelum penaklukan kota Mekah itu kan ada perjanjian tuh dengan kaum Quraisy, dan itu perjanjiannya itu mayoritas isi poinnya itulah secara letterless, secara hitam di atas putih itu merugikan kaum muslimin, sehingga Umar bin Khattab yang tahu hal itu dan karena berada di situ sampai protes sama Rasul, sampai keceplosan, hal anta nabi, apakah engkau nabi, gitu, sampai keceplosan, bukan sengaja ya, saking nggak habis pikir kenapa Rasulullah menerima perjanjian itu. Tapi Rasulullah punya strategi khusus yang nggak diketahui oleh Umar bin Khattab. Itulah kecerdasan Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan dalam konteks sekarang, ketika ada pemimpin misalkan dia melakukan suatu kebijakan itu yang kontra misalkan, itu udah ada zaman Rasul, kontra dengan bawahannya, kontra dengan subordinatnya dengan bawahannya, itu biasa, karena bisa jadi dia ada sesuatu yang dia nggak bisa ceritakan karena anak buahnya ini nggak nangkep gitu, nggak bakal bisa nangkep. Dia akan tahu ketika udah terjadi. Maka ketika perjanjian Hudaybiyah ini adalah sebagai sebuah langkah strategi untuk menaklukkan kota Mekah ternyata beberapa saat setelahnya. Dan itu adalah efek yang paling dahsyat dalam perkembangan sejarah perluasan Islam di seluruh dunia. Tonggak awal, yaitu adalah kecerdasan Rasul, kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Ini prinsip nubuwah. Kita juga kayak gitu harusnya dalam berbisnis. Ya, prinsip nubuwah ini bisa kita terapkan. Contohnya gimana? Misalkan Rasulullah SAW itu kalau dalam sebuah kisah tuh sebelum diangkat menjadi Rasul, bisnisnya dia unik ya. Jadi itu harga itu dikasih ke konsumen. Kalau sekarang kita kan banyak kan kedengar kalau laba yang dikasih ke konsumen ya, ini mau laba berapa? Tapi prosesnya belum tahu kenapa kok customer dikasih kesempatan untuk menentukan labanya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau misalkan beli barang, dia tahu harga berapa, ya. Ini harga saya beli misalkan berapa gitu ya. Lalu kemudian ongkos jalannya berapa, gitu ya. Ongkos jalannya berapa. Lalu kemudian dia mengendap berapa lama tuh belum laku. Itu kan ada kos ya. Ada kos buat nungguin kan ya ada ngopinya. Kalau sekarang itu kan ada buat ngemilnya gitu. Dan macam-macam. Itu kan ada kos semua tuh. Ada kalau dalam bahasa akuntansi itu beban ya kalau nggak salah ya. Itu ada beban atau kos ya, kos yang keluar. Nah, dikasih tahu tuh sama customer, ini saya harganya segini, di mana komponen biayanya seperti ini. Terserah Anda mau kasih harga berapa. Gitu. Bukan ngasih laba berapa, ngasih harga berapa. Secara psikologi orang pasti mikir ya, kasih harga berapa ya? Jadi bingung sendiri gitu kan. Tapi itulah Rasul. Dan orang percaya apa yang diomongin karena memang dia amanah gitu. Sidik. Dia ketika dibilang
ini saya harganya saya beli 100.000 rupiah, ongkos ke sini 20.000 rupiah. Saya lama di sini nungguin kosnya saya ngopi gitu ya, itu 10.000 rupiah. Berarti total berapa tuh? 130.000 rupiah. Terserah deh Anda mau kasih harga berapa. Orang percaya gitu. Kalau kita gimana misalkan? Kira-kira saya beli ini harga 100.000, kemudian ongkosnya 30.000, ngopinya 10.000, jadi 140.000 ya, gitu ya. Kira-kira Anda mau ngasih harga berapa? Ya, ya. Nah, jadi kalau kita sekarang tuh kira-kira gimana? Kira-kira orang percaya nggak ke kita? Kira-kira orang percaya nggak kita? Ya, tapi nggak apa-apa. Suatu saat kita bisa terapkan dan kita cek ya, test the water. Kira-kira orang gimana? Kira-kira kalau misalkan saya kasih harga begitu, gitu. Kalau nggak mau pakai nerapin yang kayak gitu juga bisa yang lain misalkan. Bagaimana menepati janji, ya menepati janji dengan orang lain. Sekarang itu kalau kita janji bisnis, apalagi kalau misalkan kita udah dengan pihak luar ya, luar negeri misalkan dengan orang asing, itu jangan sekali-kali kita telat sedikit ditinggal sama dia langsung batal tuh perjanjian, jangan salah gitu. Itu salah satu yang Rasulullah terapkan juga. Rasulullah sampai 3 hari nginep supaya dia bisa menepati janjinya dengan kolega bisnis. Lalu kemudian khilafah ya, khilafah ini terminologinya adalah pengelolaan sumber daya yang Allah kasih gitu. Ada presentasi bahwa manusia adalah pemimpin khalifah di dunia ini dengan anugerah seperangkat potensi mental spiritual untuk stabilitas atau keberlangsungan hidupnya. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar pelaku bisnis agar dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan dalam aktivitas mereka. Nah, ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tuh. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Jadi Allah ketika mau menciptakan manusia itu bilang kepada malaikat, declare, saya mau ciptain manusia. Nah, ternyata malaikat tahu nih bahwa manusia itu bisa menumpahkan darah, bisa membuat kerusakan di muka bumi. Tapi Allah bantah. Allah kasih tahu lagi, saya lebih tahu daripada kalian. Lalu nggak bisa apa-apa, gitu ya. Tetap diciptakan manusia. Nah, ternyata manusia punya tingkat yang lebih tinggi dari malaikat karena bisa mengetahui sesuatu yang malaikat nggak tahu. Begitu. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengelola bumi ini, mengelola dunia ini sehingga bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, itu adalah prinsip khilafah. Jadi, saya ulangi, yang satu lagi masalah ini. Bentar. Yang terakhir adalah prinsip ma'ad, hasil. Bahwa manusia diciptakan dunia ini untuk berjuang dan bekerja dalam perspektif Islam, dunia adalah ladang akhirat untuk merupakan tempat bertanam, bercocok tanam, ya, menghasilkan sesuatu. Maka mencari laba untung itu diperbolehkan. Tapi memang ada batasan-batasannya ya. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya karena ini adalah baru fondasi landasan. Jadi saya ulangi, ada tauhid, keadilan, nubuah, khilafah, dan ma'ad. Baik, itu materi kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Silakan bagi ada yang mau bertanya, masih ada waktu sampai jam 5 sore. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Kak Hafif yang insightful sekali, Masya Allah. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya ya, teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Ya. Saya tanya Kak Hafif. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Agak kersik, Bu. Suaranya kurang jelas, Ibu. Ya, kayaknya ya. Kurang dekat, Bu. Kayaknya kurang dekat.
Halo, Ya, oh, jelas nih, jelas. jelas. Udah, ini Kak, saya mau tanya, gimana ya cara kita menanamkan keyakinan kalau kita tuh dalam berbisnis, kita tuh mencapai seperti apa yang kita mau gitu, Kak. Hmm. Ya gitu. Contohnya apa tuh yang mau dimain, Bu Zidan? Misalnya gini, kita bisnis nggak perlu untung seberapa ya Kak, yang penting apa yang kita jual itu habis gitu, apa yang kita jual itu nggak tersisa gitu Kak. Baik. Itu aja, Bu. Iya gitu aja Kak. Ya Baik. udah. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita bisnis, pasti orang nggak ada yang mau rugi ya, Bu Zidan. Kita semua nggak ada yang mau rugi. Kita punya modal 2.000 atau 10.000 atau jangan 10.000 ya dikit banget begitu. Kita punya modal 100.000 misalkan, kita mau jual apa ya? Kalau sekarang 100.000 kita untuk Ramadan biasanya bikin apa ya 100.000 kira-kira? Gorengan ya bisa ya cukup ya. 100.000 bikin gorengan cukup ya. Ya kan? Modal 100.000 dijual misalkan satunya 2.000. Kita bikin 100 biji tuh bawaan. Berarti kita dapat untung berapa tuh, Bu Zidan? Nggak tahu Kak, nggak ngitungin saya. Pokoknya kita untung misalkan 200.000 tuh udah gede banget ya. Karena memang kata orang kalau kita bisnis kuliner itu sebenarnya untungnya paling besar tuh di bisnis kuliner. Cuman mau capek apa enggak gitu. Kalau kita mau capek, insya Allah tuh bisnis kuliner bagus dari sisi untung begitu. Nah, gimana kalau misalkan kita kemudian nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Ternyata masih ada yang ngebrek gitu ya. Kita jual 50 pieces, ternyata kita cuma kejual 10 pieces. Miris Bu ya, ya sedih ya. Nah, pertama kita harus tahu bahwa itu adalah karakteristik bisnis seperti itu. Ya, kadang ada orang beli banyak gitu ya, kemudian kita habis laris gitu ya. Kemudian kadang-kadang ada yang cuma kita habis cuma setengah doang, cuma 25 biji gitu. Kemudian kadang-kadang ada yang cuma 10 biji doang nih, gitu. Bahkan mungkin kadang-kadang nggak ada yang beli Bu, nggak ada yang beli, ya, gitu. Nah itu gimana? Ya itu memang sudah sunatullahnya bisnis seperti itu. Kita harus mengerti, kita harus paham. Maka kita udah ada paham seperti itu, maka kita nggak kaget, gitu. Karena memang dia fluktuatif, kadang naik, kadang turun, kadang. Nah, kalau kita udah tahu seperti itu, maka mental kita udah siap. Maka orang yang bisnis itu sebenarnya dia mentalnya lebih kuat sebenarnya gitu ya. Kalau dia udah cukup lama berbisnis, itu satu. Jadi konsep secara sunatullah bisnis seperti itu. Yang kedua, mengenai cara. Kalau kita mau bisnis bagus, maka itu ada caranya, ada ilmunya. Ya, ilmunya itu sebenarnya ada di materi yang kelima ya, tentang marketing syariah itu nanti. Tapi saya kasih bocoran dulu nih ya, jangan kasih tahu siapa-siapa nih. Rahasia ya. Marketing syariah itu basisnya adalah marketing syariah yang sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Itu marketing mix ya. Bahasa sekarang itu marketing mix. Itu ada produk, ada apa? Produk apa sih? Apalagi sih? Rasa. Ada produk, saya lupa ya. Ada 4 ya, produk, promosi, kemudian price sama place. Ada 4 ya, ada produk, ada place, ada promosi, ada price. Nah, produknya gimana nih? Produknya ini kira-kira enak apa enggak nih kalau makanan gitu. Nah, itu perlu dicobain dulu tuh, Bu. Ini kira-kira kenapa nggak laku ya? Mungkin jangan-jangan kurang garam nih. Atau mungkin kelebihan garam gitu. Kan bumbunya. Atau mungkin kandungannya nih kurang seger. Kalau bakwan tuh mungkin kurang seger. Atau mungkin terigunya kurang berkualitas. Kan ada grading terigu ke macam-macam. Nah, itu mesti dilihat dulu secara produknya. Strategi pertama itu produknya. Kira-kira bahan bakunya bagaimana? Salah satunya seperti itu. Kalau makanan ya. Kemudian price. Nah, price dengan produk yang sama, kira-kira dengan saingan kita, tetangga kita yang jual, kira-kira kita kemahalan atau kemurahan. Nah, persepsi orang kalau kemahalan, dia nggak punya duit. Males beli yang mahal biasanya kalau kultur kita atau Indonesia. Kalau kemurahan, wah ini abal-abal nih.
serba salah tuh kadang-kadang. Maka nyari yang sedang, nyari yang sedang. Yang rata-rata tuh orang jual berapa sih? Oh, rata-rata orang jual 2.000, 2.500 kalau bakwan. Udah kita jual segitu. Tapi kita cari harga bahan baku yang lebih murah, tapi dengan kualitas yang sama. Maka kita bisa beli grosir. Kita bisa beli bal-balan tuh kalau terigu. Jangan beli yang ketengan, yang kiloan. Itu strateginya dari sisi produk. Yang kedua dari sisi price ya, dari sisi price. Karena cost produksi itu berpengaruh terhadap harga ya. Nih yang mahasiswa pasti ngerti nih ya. Biaya bahan baku itu pasti berpengaruh terhadap harga jual gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah promosi, strategi price dulu, price itu berarti tempat. Kita jual di mana nih? Kalau jual sekarang bulan puasa ya kita harus tahu yang strategis, yang orang banyak lewat gitu pas mau buka puasa. Jangan jualan di depan rumah, di mana itu kompleknya di jalan buntu, orang nggak ada lewat situ Bu, gitu, nggak ada yang lewat situ, ada jalan buntu gitu. Kita lihat atau mungkin kita nitip ke orang yang kita nggak punya lapak tapi tetangga kita punya lapak dan dia mau menerima produk kita dan tempatnya bagus gitu, strategis. Kita bisa titip di sana. Nanti bagi hasil untungnya berapa. Nah, strategi itu yang bisa dilakukan misalkan. Kemudian terakhir itu adalah promosi ya, promosi. Nah, sekarang itu promosi udah jadi trending topik ya. Pakai WhatsApp, pakai Facebook, pakai WA. Paling gampang tuh kalau mama pakai WA. Gue punya ini nih, bakwan dengan rasa macam-macam gitu ya. Misalkan rasa apa? Rasa stroberi kah gitu ya, yang kekinian. Bakwan rasa stroberi belum ada tuh ya. Rasa stroberi campur rasa nangka gitu ya, belum ada tuh. Ada sekarang kan bakwan rasa biasa aja gitu, ada bakwan, ada toge dan macam-macam dan kawan-kawan sayur-sayuran. Ini bakwan rasa stroberi gitu. Itu masuk ke inovasi deh. Tapi perlu dicek juga, jangan wah saya pengen inovasi nih. Tapi ternyata nggak laku, buat apa? Nah, itu ada namanya checking pasar. Namanya checking pasar, checking produk, checking price ya, checking market ya, market. Kalau bahasa bisnis yang lebih besar tuh market research ya. Kalau kita nggak pakai bahasa-bahasa kayak gitu lah, cuma bakwan doang, nggak usah pakai market research, ribet gitu. Kasih aja nih, gue punya bakwan, tolong ngerasain dong, kira-kira enak nggak? Tetangga saya sering ngasih sampel ke saya, ya sampel dimsum. Nah, isi saya biasanya tuh ngerasain, oh ini kurang garam nih, oh ini bahan bakunya terlalu keras, kurang lembut, gitu, kurang empuk, dibenerin sama dia. Akhirnya udah pas rasanya, di quality controlnya gitu, maka dia bisa laku tuh dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan yang lain, karena memang kualitas itu berpengaruh terhadap harga juga. Kalau kualitasnya branded ya premium, ya pasti harganya juga premium. Cuma nanti segmentasi pasarnya pasti beda juga. Cuma orang-orang yang punya duit lebih yang bisa beli barang premium itu udah wajar, itu udah sunatullah juga gitu. Gitu. Kalau bakwan udang dengan bakwan toge biasa itu harganya sama nggak? Beda. Harga udangnya itu berapa sekian? Harga udangnya berapa sekarang, Zultan? Harga udang, tahu nggak? Kurang tahu, Ustaz. Oh ya. Sementara masih konsumsi aja ya, bukan jualan. Sama mas saya. Gitu, harganya beda. Karena bakwan udang itu lebih premium dari bakwan biasa. Ya, segmentasi marketnya juga, target marketnya juga beda. Nah itu sebenarnya cara Bu ya. Lihat dari caranya ya. Jadi kalau misalkan mau laku, lihat 4 hal ini. Produk, price, place, dan promosinya, cara ngejualnya. Yang paling gampang sekarang tuh ya pakai WA sih. Kalau digital marketing, kalau mau lebih canggih lagi, pakai Facebook, pakai Instagram, kalau punya Instagram. Tapi syarat punya Instagram, laku, dia harus punya teman di Instagram, Bu. Kalau followernya cuma 1-2, percuma juga sih, gitu. Dia harus followers, jadi follower, dan punya follower. Dia ngikutin orang, dia juga diikutin orang juga, gitu. Tapi kalau enggak, ya mendingan nggak usah, mendingan pakai WA aja, yang gampang. Kalau saya mau gitu. Gitu. Jadi ini babnya di cara Bu Zidan ya, supaya kita laku. Ya, itu semoga jelas ya. Iya, Kak. Iya. Ada lagi? Masih ada waktu 12 menit.
Ada yang mahasiswa mungkin yang mau nanya? Atau yang umum boleh? Ya, mumpung masih ada waktu nih. Langsung sama saya. Apa Ustaz? Ya. Saya kan pernah kerja di travel itu kan. Mm-mm. Nah, terus kalau ada kayak guru kan pesan buat banyak orang gitu, Mm. pasti harga tiketnya itu Ustaz dinaikin itu Ustaz, 100.000 per tiket. 100.000 per tiket. Terus? Nah, itu pasti kan itu kan ada tindakan korupsi begitu kan. Gitu. Pertanyaannya apa? Nah, terus ke pas pembayarannya itu Ustaz, ada kayak dia lebihkan untuk saya gitu loh Ustaz. Gitu. Ya. Jadi kira-kira menurut Ustaz itu uang yang ke saya itu masuk Masuk apa hukumnya gitu ya? gitu Ustaz. Oke, itu aja. Ya Ustaz. Nah, Zultan di sana itu sebagai apa? Boleh saya tanya dulu nih. Di bagian itu Ustaz, kasir gitu Ustaz, kayak penerima tamu Ustaz. Penerima Konsumer. penerima tamu atau kasir? Kalau kasir Yes, kan dia yang tukang nyatet transaksi kan? Iya Ustaz. Penerima duit tuh kalau kasir. Namanya juga kasir. Gitu. Sebagai penerima tamu. Ya, saya coba ulangi dulu ya Zultan ya. Pertanyaannya ya. Takutnya salah nih. Jadi ada perusahaan travel, gitu ya, benar ya? Lalu kemudian ada pembelian yang cukup besar atau cukup banyak, gitu ya, benar nggak? Yes, Benar ya? Dibuka aja nggak apa-apa itunya volumenya. Lalu kemudian harganya dinaikkan begitu, benar nggak? Iya betul. Dari harga awal, misalkan harga awalnya berapa nih Zul? Biasanya? Misalnya harga tiketnya kan 750, dinaikin Nah, jadi 850. dinaikin jadi 850. Nah, pertanyaan saya adalah 850 itu masuk ke apa? Ke perusahaan atau dia cuma di atas kertas doang? Di atas kertas doang Mas. Di atas kertas doang, gitu ya. Berarti sebenarnya belinya tetap 700.000 gitu ya, Iya tapi Ustaz. kwitansinya ditulisnya 800.000, 850.000, gitu ya. Dan itu di reimburse atau dicairkan ke perusahaan dia mungkin gitu ya. Nah, iya Ustaz. Sehingga dia dapat ganti sejumlah 850.000, padahal dia cuma belinya 700.000, gitu ya, benar ya? Berarti ada lebih berapa tuh? 100 ribuan. 100 ribuan. Nah, lebihnya itu Zultan dapat kecipratan gitu ya. Nah, betul. Nah, udah berapa lama Zultan begitu? Aduh, udah mau kayaknya setahun kayaknya. Tahun ya. Sekarang udah enggak kan? Udah enggak. Ya. Jadi itu dalam bahasa sekarangnya itu ya itu udah jadi rahasia umum ya. Itu namanya markup. Markup. Jadi kalau markup price maksudnya tuh perusahaan menaikkan sendiri gitu ya, menaikkan jumlah harga produk ya yang biasa dijual. Misalkan tadinya misalkan 700 jadi 7,5 atau jadi 800 karena dengan sebab permintaan yang banyak itu udah jadi hukum permintaan dan penawaran. Biasanya kalau misalkan permintaan banyak memang harga naik gitu. Biasa kalau misalkan mau peak season, mau lebaran harga kan naik ya, gitu ya. Harga pesawat naik, harga bus naik, harga kereta naik, itu biasa wajar. Nah, ketika ada orang beli dengan harga yang seperti itu, dengan harga naik itu wajar, itu bukan sebuah kesalahan. Gitu. Itu wajar. Nah, tetapi kalau misalkan ada orang ya harganya 700 gitu. Kemudian dia beli sebenarnya 700 tapi dia pakai tanda bukti yang berbeda gitu, kwitansi yang berbeda dengan harga aslinya. Lalu kemudian dia reimburse ke perusahaan diganti dengan harga yang bukan harga aslinya, maka di situ berarti ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misalkan dia berarti di situ ada apa? Kalau dalam bahasa transaksi bisnis itu ada penipuan, ya, penipuan harga. Apa itu penipuan dalam bahasa muamalahnya? Itu adalah
tadlis. Tadlis dilarang dan haram hukumnya, nggak boleh. Gitu ya. Haram hukumnya, ini dari segi hukumnya dulu ya. Dari segi hukum haram. Kenapa dia menipu? Ya karena dia menipu perusahaannya. Dia bilang belinya 800 padahal harganya cuma 700. Dia diganti sebesar 800. Gitu. Kalau misalkan dia belinya banyak, ada 100 orang, berarti 100 dikali 150.000. Berapa tuh? 15 juta dapatnya dia. Duitnya doang tuh kelebihannya. Itu duit nipu tuh 15 juta. Maka jatuhnya adalah haram, nggak boleh. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita kalau dapat uang tersebut? Kalau kita nggak tahu, gitu ya, nggak tahu benar-benar nggak tahu ilmunya, nggak tahu apapun, kemudian kita dapat hadiah gitu ya dari dia, tapi kita nggak tahu bahwa itu adalah kelebihan dari uang tersebut, insya Allah aman. Insya Allah aman. Tapi kalau misalkan kita tahu transaksi tersebut, gitu ya, transaksi tersebut kita tahu, transaksi penentuan itu kita tahu, begitu, lalu kemudian kita juga tahu ketika kita kecipratan, ya kecipratan duit dari situ, misalkan dapat 10% dari 15 juta berapa tuh? 1.500.000 ya. Maka kita kebagian dosanya. Jariahnya kebagian jariah dosanya. Nah, oleh karena itu dari sekarang di stop gitu. Tetapi memang itu ada dilema ya, apalagi mohon maaf kalau ada lembaga-lembaga tertentu yang memang masih menjalankan seperti itu. Tapi kalau misalkan mau tegas, mau menjalankan apa bisnis yang Islami, insya Allah lebih berkah, lebih tenang dan jauh dari dosa, dan insya Allah tuh uang yang kita makan juga insya Allah akan membuat kita lebih tenang begitu ya, karena nggak ada unsur keharaman di sana. Ya kalau ini sekarang stop, tobat begitu, lalu bilang ke perusahaannya nih nggak boleh, gitu, nggak boleh karena ada penipuan. Nah itu bagian dari kebijakan top manajemen. Kalau dia komitmen dia akan lakukan itu. Kalau enggak ya ditanggung sendiri itu semuanya, karena semua udah tahu kan konsekuensinya, kan konsekuensi hukumnya gimana secara Islam. Dan kalau ketahuan pun itu bagian dari pelanggaran hukum positif, itu masuk ke korupsi tuh. Kalau dia PNS ya, itu masuk ke korupsi. Kalau ada yang orang iseng itu bisa dituntut. Boleh kalau misalkan transaksinya besar. Jadi secara konsekuensi dunianya dia akan dapat, konsekuensi buruk di dunia, konsekuensi buruk di akhirat juga dapat, gitu. Jadi dunianya dapat yang buruknya, akhiratnya juga dapat buruknya, gitu. Serahkan pilih sendiri nih, gitu. Udah dikasih tahu ya. Dan itu yang banyak. Sampai sekarang ada beberapa yang prosesnya seperti itu. Nah itu memang tantangan besar ya buat kita. Tapi balik lagi kalau udah tahu, ya lebih baik dihindarkan ya transaksi seperti itu. Itu Zultan ya. Oke. Ada lagi yang lain? Masih ada 4 menit. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk langsung mengaktifkan mikrofonnya ya, teman-teman, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Nampaknya sudah terbayang-bayang korma nih. Berarti ya. Iya nih, Kak. Ya. Sepertinya sudah tercium bau-bau masakan dapur ini. Dan cuma korma ya. Benar. Buah manis. Di sini juga udah tercium soalnya nih. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau nanya lagi? Masih ada 3 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oleh kasus. Betul, mumpung masih ada Kak Hafifnya yang akan bersedia menjawab ya, Kak. Sebelum kurma yang asli ini. Sebelum kurma yang asli. Cukup napaan itu kayaknya. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya, Kak. Iya.
Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Hafif yang telah menyampaikan materinya dengan sangat menyenangkan dan mudah untuk diterima kami semua. Saya izin untuk menyimpulkan sedikit dari yang telah dipaparkan. Yang saya tangkap adalah dalam berbisnis, kita perlu untuk meletakkan Rasulullah sebagai role model kita, karena beliau adalah sebaik-baiknya panutan bagi umatnya. Dan dalam berbisnis pula, orientasi kita haruslah orientasi akhirat, agar dalam menjalankan bisnis, keberkahan selalu menyelimuti proses dalam perjalanan bisnis kita. Dalam berbisnis pula, landasan seluruh prosesnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, agar Islam tetap menjadi fundamental yang sangat kokoh dalam menjalankan bisnis kita. Dan harapannya, bisnis kita bisa bermanfaat bagi seluas-luasnya umat manusia. Kiranya seperti itu yang bisa saya simpulkan. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Hafif atas materi yang telah diberikan, dan terima kasih pula kepada kakak-kakak, teman-teman, bapak-bapak, dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini dalam keadaan berpuasa, tapi tetap mau untuk menimba ilmu. Semoga keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Terakhir, seperti yang sudah disampaikan di awal, akan ada presensi yang akan diberikan oleh operator atau panitia. Mungkin presensinya bisa diberikan lewat kolom chat, panitia. Untuk presensi ini digunakan untuk validasi sertifikat ya, teman-teman semua. Jadi ketika sudah mengikuti 4 kali sesi dari 6 sesi yang diadakan, maka baru bisa mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Sepertinya belum dikirimkan oleh panitia. Sebentar. Baik, presensinya bisa diakses di sini ya. Presensi Korma 2021. Pada teman-teman dan peserta Korma pada sore hari ini bisa langsung untuk mengisi link yang telah diberikan di kolom chat. Baik, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara dan ini juga sudah mau maghrib. Saya mengucapkan 1 jam lagi mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Dan jangan lupa, kita juga akan ada acara selanjutnya, yaitu Korma sesi ketiga pada hari Senin 19 April 2021 dengan topik yaitu Islam sebagai way of life, sumber hukum ekonomi Islam. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman, kakak-kakak, dan ibu-ibu semua, dicatat tanggalnya dan selalu ikuti Korma di sesi-sesi selanjutnya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak dan maaf apabila ada banyak salah-salah kata. Sekian dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.